Aku gabung. Hah? Aku mau ngomong sama Ju. Aku minta. Halo. Ya, halo, selamat malam, Bang Danian. Iya. Kristen atau Muslim, Bang? Cek. Kristen. Oke, silakan, Bang. Untuk Bang Juma, selamat malam Bang Juma. Malam Bung Danian, salam kenal. Ya. Saya ingin bertanya, di Islam itu bagaimana seseorang itu disebut sebagai nabi? Ciri-cirinya dari kehidupannya. Iya. Karena saya dengar kalau Daud itu nabi gitu kan. Kalau bagi kami Daud itu raja. Nah, seperti itu. Tapi di dalam kitab saudara disebutkan Daud itu nabi. Itu gimana itu? Mana yang betul? Dalam kisah para Rasul 2, Di dalam kisah kisah para Rasul 2, di dalam kisah hidup Daud dia disebut kisah nabi, Rasul Bang. 2. Iya, nomor 28, 29, 30, 31. Dia disebut nabi. Kisah Rasul 2 Di khotbah Petrus, Bang. Petrus sendiri yang mengajarkan itu. di ayat berapa tadi, Bang? 28, 29. Iya. 29-nya, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Dia adalah dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Nomor 30. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah. Ini terkait dengan sebentar, Yesus. ya. Ya. Bilang Bang, gak jadi deh nanyanya gitu. Oke. Atau yang tadi coba Bang jelaskan seperti apa? Iya, jadi gini, Bung. Di Islam itu tidak ada referensi untuk membicarakan tentang kaidah syarat-syarat menjadi nabi. Nggak ada. Tetapi kenabian seseorang itu dilihat dari pribadinya setelah menerima wahyu. Ada umat, ada pengajaran, ada kaidah, ada hukum-hukum yang dibawa. Jadi bagi kami, nabi itu adalah utusan Tuhan. Pencipta langit dan bumi mengutusnya melalui lisannya, kemudian memberikan satu pengajaran yang mana ajarannya ini diperuntukkan kepada manusia lain selain dirinya. Nah, itulah seorang nabi yang kami tahu. Jadi nabi itu berbicara mengenai firman Tuhan. Tujuan kedatangannya mengajarkan manusia untuk menuju kepada jalan keselamatan. Nah, di Islam itu sempurna. Ada nabi, ada kitab, ada pola pengajaran, ada tata struktur ibadah dan seterusnya. Hubungan kepada pencipta sempurna, hubungan kepada sesama makhluk sempurna. Jadi nabi kami mengajarkan rahmat kepada seluruh alam semesta. Nabi kami cakupan kenabiannya lebih luas dari seluruh nabi. Abraham hanya untuk keturunan Abraham tok. Nabi Isa untuk keturunannya tok. Nabi Musa untuk kaumnya tok. Begitu juga kepada nabi-nabi yang lain. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus ke atas muka bumi untuk seluruh manusia, termasuk untuk Anda. Yesus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Yesus itu begitu, saudara.
Tanda-tanda kenabiannya menerima wahyu. Mana wahyunya? Al-Quranul Karim. Tuh tanda-tanda kenabian. Makanya Paulus itu juga nabi. Sayangnya dia palsu. Lukas itu nabi, sayangnya palsu. Markus nabi, sayangnya palsu. Matius, penulis Matius maksud saya nabi. Penulis Yohanes juga adalah nabi. Tapi semua itu adalah nabi palsu. Kenapa? Karena catatan-catatan mereka bukan firman Tuhan. Itulah yang disebut nabi-nabi palsu oleh Yesus. Paulus itu nabi, Bung. Kalau bukan nabi lalu 13 bukunya ini apa? Surat cinta. Kan kalian mengamini bahwa surat Paulus itu firman Tuhan. Berarti dia utusan Tuhan. Utusan Tuhan yang menerima firman itu disebut nabi. Buku Lukas. Apakah orang Kristen mau mengakui bahwa buku Lukas itu bukan firman Tuhan? Firman Tuhan. Berarti Lukas nabi. Begitu juga yang lain. Kalau bukan nabi, berarti karangan. Bahaya itu. Kalau ternyata kalian beragama mengimani buku karangan. Jadi harus nabi. Lukas nabi, Paulus nabi, Matius nabi, Markus harus nabi. Tidak bisa tidak. Karena kalau tidak, berarti bukunya bukan firman Tuhan. Oh, jadi dia nabi, Bang Suma? Ya iya. Berarti tulisannya firman Tuhan? Ya iya. Tapi palsu. Nabi tapi palsu. Gitu, saudara. Karena kalau Anda sudah tidak mengakuinya lebih dulu nabi, dia bukan nabi, maka tertolak. Berarti bukan firman Tuhan. Nah, tapi karena Anda mengakui itu adalah firman Tuhan, berarti mereka nabi. Meskipun Anda mengatakan, oh bukan nabi, mereka rasul. Meskipun, tapi karena Anda menerima buku-bukunya sebagai firman Tuhan, maka mau tidak mau, suka ataupun tidak, ikhlas atau tidak, mereka adalah nabi. Anda akan digiring ke situ. Kecuali Anda mengatakan, oh ini memang bukan firman Tuhan, ini hanya karangan-karangan mereka. Oh bukan nabi berarti. Tapi selama kalian mengatakan buku itu adalah firman Tuhan, maka dia nabi. Sekarang diuji. Pernahkah Yesus berfirman, bersabda kepada Lukas? Tidak pernah. Kepada Paulus? Tidak pernah. Markus tidak pernah. Matius tidak pernah. Yohanes tidak pernah. Berarti mereka ini siapa? Nabi-nabi palsu. Karena Lukas menulis Lukas menulis bukunya, tidak pernah dia mengatakan bahwa ini adalah firman Tuhan. Yohanes menulis bukunya, tidak pernah juga dia mengatakan ini adalah firman Tuhan. Begitu juga Markus, begitu juga Matius. Hanya penulis kitab Wahyu yang mengatakan itu adalah wahyu dari Tuhan kepada Yesus Kristus. Begitu juga Paulus mengaku bahwa yang diterimanya itu adalah Injil dari Yesus. Pada kesimpulannya, mereka semua adalah nabi, tapi palsu. Dan saya bisa buktikan kepalsuan kenabian mereka. Silakan. Oke, Bang Juma. Ya. Tadi kan, ya oke saya tangkap penjelasan Bang Juma ya. Jadi, Ya. seperti Lukas, seperti Paulus, bahwa diklaim mereka adalah nabi palsu ya. Wajib. Oke. Tetapi kenapa tulisannya Bang Juma, tulisan daripada Lukas, Abang Juma gunakan untuk membuktikan Daud sebagai nabi, sedangkan Bang Juma saja tidak percaya kalau Lukas itu adalah nabi. Iya, saudara. Saya membuktikan itu karena ada di tulisan mereka, kan ada. Bukan berarti ada di tulisan mereka itu adalah nabi. Saya pun bisa menuliskan, tetapi catatan-catatan saya bukan membuktikan saya adalah seorang nabi. Anda baca pengantar buku-buku yang tersebut, buku catatan mereka. Mereka melakukan penyelidikan. Mereka melakukan kemudian interaksi dengan saksi-saksi yang tidak jelas, yang tidak diketahui siapa saksi yang mereka maksud. Artinya mereka ini wartawan yang mengumpulkan karya ilmiah terkait dengan informasi-informasi yang terjadi pada masa itu. Tapi kedudukannya bukan sebagai nabi. Dan kedudukan buku-buku mereka juga bukan sebagai firman Tuhan. Tapi Anda yang memaksakan itu firman Tuhan, berarti dia nabi.
secara langsung Anda memaksanya untuk menjadi nabi. Karena hanya nabilah yang diberi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan, kenapa Bang Suma memakai dalil itu untuk mengatakan bahwasanya itu bukan nabi, itu adalah nabi. Sedangkan di dalam penjelasan saudara, beliau adalah kitab kami bukanlah seorang nabi, bukanlah firman Tuhan. Ya, itu tertulis di kitab saudara kok. Iya Bang, yang saya tanyakan tadi kan kenabian seseorang itu kan Abang tangkap tadi kan, saya tangkap ya dari penjelasan Abang Juma bahwa nabi itu memang tidak ada ciri khusus ya. Ya ini kan konsep daripada orang-orang kita Islam ya, seperti itu yang saya tangkap, bahwa tidak ada ciri khusus dan dari dari tingkah hidupnya lah seperti itu kan dilihat bahwa seperti Daud lah dia dilihat sebagai nabi. Tapi yang saya bingung kenapa dibuktikan dari kitab yang dianggap itu adalah nabi palsu untuk menunjukkan kenabian daripada Daud seperti itu. Maksud saya kita mengarah kepada Daud. Jadi mengapa umat Islam itu menganggap Daud itu sebagai nabi dari mungkin penjelasan-penjelasan dari kitab-kitab atau dari tulisan-tulisan yang mungkin bisa menjadi referensi untuk dibaca seperti itu. Dan itu menjelaskan bahwa konsep kenabian yang jelas itu dari umat Islam itu seperti apa, itu menjelaskan seperti itu. Iya, saudara, Anda kan bertanya tadi tentang Nabi Daud. Kalau kami membawa Al-Quran, dalil dalam Al-Quran itu kan sudah sangat jelas. Bagaimana Allah mengutus Nabi Daud di dalam Al-Quran, surah Saba misalnya, ayat 10 dan seterusnya. Banyak dalil yang mengatakan Nabi Daud menerima wahyu. Nabi Daud diajarkan kemudian oleh Allah. Nabi Daud kemudian diberi hukum-hukum. Nabi Daud diberikan hikmat ilmu. Kemudian Nabi Daud ini bertasbih bersama dengan makhluk lain yang diminta oleh Allah untuk bertasbih bersama Nabi Daud. Banyak ayat Al-Quran yang mengatakan itu. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 78, ayat 79, ayat 80, ayat 105, surah An-Naml ayat 15. Banyak. Apakah Anda beriman? Tidak. Nah, kisah para rasul, apakah Anda beriman? Beriman. Saya sudah tunjukkan itu. Daud disebut nabi. Al-Quran juga menyebutnya. Lalu, kenapa Anda tolak? Tidak menolak, artinya kan sudah. Berarti nabi kan? Begini. Saya ingin melihat konsep kenabian itu ya, maksudnya saya rasa mungkin tetap ada perbedaan seorang yang disebut nabi ya antara umat Islam dan Kristen. Nah, ini yang ya mungkin inilah yang menjadi terkadang perpecahan atau perbedaan yang ada karena konsepnya saja sudah tidak sama seperti itu kan. Bukan, saudara. Kristen itu begini. Kristen itu tidak pernah diutus nabi kepada Kristen. Kan ada nabi yang diutus ke Kristen itu nabi apa? Yang diutus ke Kristen itu nabi mana? Nggak ada. Adapun Kristen ini muncul dari hasil penyelidikan orang-orang sehingga mereka menuliskan sebuah buku. Buku-buku mereka ini dijadikan sebagai pedoman keagamaan. Tapi penulis buku ini bukan nabi. Lukas bukan nabi, Markus bukan nabi, Yohanes bukan nabi, Matius bukan nabi, Paulus bukan nabi. Siapa lagi? Petrus bukan nabi. Tetapi karena kitabnya, catatannya dianggap sebagai pedoman hidup untuk merubah konsep Tuhan,
Maka mau tidak mau ketika Anda mengatakan catatan mereka adalah firman Tuhan, berarti mereka nabi secara otomatis. Kalian yang melantiknya. Kalian yang melantiknya. Kami sebagai umat Kristen ya Bang Juma tidak hanya mengimani Paulus, Lukas, Markus saja sebagai kami nabi itu memang tidak langsung disebutkan, mungkin seperti umat Kristen kan memang umat Islam yang saya tahu, karena kan selalu disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, seperti itu sudah pastikan, sudah ada ini penentuan nabi-nabi. Kami sebagai umat Kristen itu dari sejak zaman Adam kami imani bahwa seperti kami ada Nabi Elia, ada Musa, dan banyak sekali nabi-nabi di perjanjian lama kami sebut. Itulah ada Taurat, ada di situ kitab nabi-nabi ya. Itu kami imani semua, bukan hanya Paulus. Nah, itu yang ingin saya samakan. Konsep itu apakah sama ataukah beda antara Kristen dan Islam untuk membuat seorang itu mendapat gelar sebagai nabi, seperti itu Bang Juma. Oke, kita imani bahwa coba gimana? Maksud saya di Kristen itu tidak ada nabi yang diutus untuk spesial dari Tuhan untuk mendirikan ajaran Kristen, tak ada. Nabi Musa diutus untuk membentuk satu konsep perjanjian baru berupa Torah kepada Bani Israel, Bani Yehuda. Yesus, hikmat Injil diberikan kepadanya untuk Bani Israel. Al-Quran diberikan dari Nabi Muhammad kepada umat Islam. Lah Kristen ini siapa yang diutus kepada Kristen? Enggak ada, Bung. Kristen ini yang mencetaknya Paulus. Enggak ada. Enggak ada nabi yang diutus kepada Kristen. Enggak ada. Kalau Kristen Bang, ya ini yang saya tahu ya. Jadi itu mulai dari Isa, yang kalian sebut Isa, kalau kami sebut Kristus atau Yesus. Dia mulai dari Paulus, dia mulai dari Petrus, muridnya Petrus. Dia sudah tetapkan bahwa jemaat itu akan dibangun di atas batu karang, seperti itu Ya, dan jemaat Bani Israel bukan Romawi. Iya, dalam perjalanannya memang tidak hanya diutus bagi Bani Israel, tetapi itu meluas Enggak dong. sampai ke banyak orang. Enggak, saudara. Paulus sendiri yang mengaku kok. Di dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus mengaku Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Dan aku Paulus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Jadi nggak ada itu Bang. Nggak ada Jadi, nabi. Gini Bang. Oke, Murid Yesus kalau aja memang nggak ada diajarkan untuk mendirikan Kristen, nggak ada. Apalagi Yesus, apalagi Nabi, nggak ada. Kristen itu agama buatan Romawi, Katolik namanya tadinya pertama kali, hasil dari konsili. Tidak ada Yesus mengenal Kristen itu, enggak. Kecuali Jadi, Bang, Kristus yang datang kepada Paulus. begini Bang, kami Kristen ya tidak hanya seperti ajaran yang dogma-dogma agama, tetapi memang selaras dengan sejarah yang ada. Jadi mulai dari Yerusalem ya, memang Petrus secara khusus diutus kepada orang-orang Yahudi atau Bani Israel, dan tidak disangkali bahwa Paulus lah yang diutus untuk untuk orang-orang di luar Bani Israel, karena memang ajaran atau kami tidak, saya sebenarnya saya tidak suka bahwa Kristen itu disebut agama ya,
atau kami, kalau saya pribadi memang tidak setuju ya bahwa Kristen itu disebut agama, karena memang itu banyak nanti apanya. Tetapi pengikut. Nah, lebih tepatnya pengikut Kristus. Mulai dari Petrus itu ya ke Bani Israel diutus, dan Paulus tidak sangkali bahwa Petrus diutus hanya untuk orang-orang Bani Israel seperti itu. Tetapi berarti Kristen ini pengikut Paulus kan? Tidak. Lalu Kami tetap pengikut siapa? Tetap pengikut Kristus. Iya, Kristus yang datang ke Paulus kan beda itu. Kristus yang datang kepada Bani Israel dengan Kristus yang datang kepada non-Israel berbeda itu, Bang. Ada dua Kristus, ada yang untuk Israel, ada yang untuk non-Israel. Oke, berarti ini ada dua Kristus menurut Abang. Wajib. Itu menurut Yesus, bukan menurut saya. Kalau memang menurut Abang ada dua Kristus, saya minta bukti bahwa ada dua Kristus yang memang berbeda seperti itu. Ketika dalam perjalanan Kristen ya dari abad pertama itu ternyata ada dua Kristus atau dua Yesus, sehingga agama ini bersabang seperti itu. Iya, Kristus anak Maria untuk Bani Israel. Kristus yang datang kepada Paulus di padang gurun itu untuk seluruh umat manusia. Beda. Kristus yang datang kepada Bani Israel adalah anak manusia. Kristus yang datang kepada Kristen bukan anak manusia. Beda. Beda, Bang. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Nah, Kristus palsu itulah yang datang ke Kristen. Saya mulai mengerti, Bang, dengan pola pikir yang seperti itu, sehingga kami Kristen ya, secara khusus Kristen yang seperti seolah-olah disisihkan, bukan seperti Kristus yang datang ke Bani Israel. Saya tetap mengimani bahwa Kristus yang mengutus Petrus ke Bani Israel itu adalah Kristus yang sama yang mengutus Paulus untuk orang-orang di luar Bani Israel, ya. Oh, enggak sama, Bang. Enggak sama. Itu yang saya ingin. Kalau memang tidak sama, dalam perjalanannya ya dari abad pertama sampai sekarang, kalau memang itu berbeda, kalau emang Bang Zuma bisa membuktikan bahwa itu berbeda, ya silahkan coba. Oke, saya buktikan ya. Baik. Nih, di dalam Matius 16 nomor 20, Yesus berkata, jangan kau sampaikan kepada siapapun kalau aku adalah Kristus. Tapi materi itu terlalu berat. Ketika murid Yesus datang ke Yesus di Bukit Zaitun, Matius 24, Anda buka. Matius 24. Di nomor 3, Yesus berkata, murid berkata kepada Yesus, Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda akhir zaman ini, akhir dunia ini? Yesus berkata, tanda kedatanganku adalah sama seperti kilat yang memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Demikianlah kelak nanti kedatangan anak manusia. Di data nomor 29, langit berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak tanda di tengah langit anak manusia, akan nampak dan seluruh manusia akan melihatnya. Itu tanda kalau yang datang adalah Kristus asli. Di mana tanda Kristus palsu? Ya selain daripada itu. Ada yang datang mengaku Kristus tapi tidak memiliki tanda itu palsu. Di mana itu tertulis? Sama di Matius 24 nomor 23. Jadi ketika ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga, murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di padang gurun,
ada Kristus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Kenapa bisa demikian? Karena kalau aku datang, tanda-tandanya kan sudah kubocorkan tuh. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, langit kuasanya berguncang. Akan nampak aku di tengah langit, seluruh manusia akan melihatku. Selain daripada itu, Anda mengaku Kristus, jangan kau percaya, itu palsu. Sekarang, coba saudara. Ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, apabila ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus dalam bilik, perintah Yesusnya, percaya atau jangan percaya? Gini Bang Juma, kalau dilihat di Matius 24 itu adalah tentang akhir zaman. Iya. Ya. Kalau akhir zaman, Oke. kalau Yesus yang datang hari itu juga, itulah saatnya akhir zaman. Karena ketika yang asli datang diikuti tanda-tanda akhir zaman. Tetapi kalau yang palsu datang tidak diikuti oleh tanda-tanda akhir zaman. Sederhana bukan? Iya. Kan Gini Bang Juma, mungkin ini salah berpikir ya. Menurut saya salah berpikir karena tentang akhir coba, zaman coba. ini ya di Matius 24 ini bicara tentang akhir zaman. kedatangan anak manusia yang kedua Ya, kali. yang kedua Artinya kali. itu kiamat Bang Juma. Nah, kiamat. Ya. Sekarang coba Anda yang terangkan kepada saya. Menurut Yesus, kalau dia yang datang, apa tanda-tandanya? Menurut Yesus berdasarkan Matius 24. Coba Anda yang jelaskan. Menurut Yesus, kalau dia yang datang, apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya itu sudahlah berakhir ya. Kalau Bang Juma bisa baca di kitab Wahyu itu ada matrai, ada sangkakala, ada cawan yang dicurahkan semua sampai ada perang terakhir, artinya perang habis. Itulah yang disebut dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi- Itu asli kan? Itu asli atau palsu? Itu untuk kedua kali Bang Juma, yang artinya Itu asli atau palsu? Bukan kedua kali, nggak ada ceritanya kedua kali. Itu asli atau palsu? kalau kami Bang Juma, Kristus itu datang dua kali. Yang pertama dia menebus dosa, yang kedua itu untuk menghakimi. Ya saya pernah dengar di Islam. pertanyaan bahwa saya nggak Nabi dijawab Isa loh. itu yang datang. Pertanyaan saya tidak dijawab. Ketika tanda-tanda saya yang Anda jawab. sebutkan tadi, itu asli atau bukan? Itu asli, Kristus asli yang Asli. datang untuk kedua kali di akhir zaman. Pertanyaan saya, apakah tanda-tanda itu sudah pernah terjadi? Belum. Nah, kalau belum, lalu ada yang mengaku Kristus di padang gurun, pertanyaannya, Yesus minta dipercaya atau jangan percaya? Coba dulu tunjukkan Kristus ada di padang gurun, muncul di padang Tadi gurun. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Matius 24. Iya, ini bicara. Bicara apa? Ini bicara Bicara? Kristus membandingkan ada Kristus palsu dan juga ada Nah, Kristus pintar. yang datang kedua kali. Oke. Ya, berarti Saya ikuti. berarti kalau ada yang mengaku Kristus tetapi tidak ada Ya. tanda-tanda yang Yesus sebutkan, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Mengakui Kristus kalau tidak dari Injil jangan percaya. Perintah Yesusnya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Bertemu Kristus di padang gurun ini mengarah kepada Paulus. Menurut Bang Isma seperti itu? Saya bertanya, percaya atau jangan Iya. percaya? Iya, saya langsung tangkap itu pertemuan Paulus dengan Kristus. Ya, di padang perintahnya gurun. apa? Percaya Bukan di atau padang jangan gurun. percaya? Ya, Saat percaya jalan atau di jangan Damsik. percaya? Percaya atau jangan percaya menurut Yesus? Ini harus dibedakan Bang Juma antara Di sini bertemu Kristus. 2000 tahun kebohongan kalian tersembunyi dengan rapi. Tapi hari ini dan seterusnya tak lagi. Kita akan bongkar habis. Kalau saya bilang itu adalah kesalahan berpikir ya. Nah, sekarang perintah Yesusnya apa? Kok jadi Yesus yang salah pikirannya ya?
Bukan, Yesus bukan perintahkan yang apa, salah Bung? berpikir, Bang. Yesus perintahnya Kesalahan apa kalau dalam berpikir tentang tentang Tunggu apa? dulu, Bang. Jangan dulu ke sana. Kenapa? Jadi berarti Kok Anda Bang menolak Supa Yesus dalam gimana? memahami Kok menolak Yesus sih? Kok, kenapa Yesus ditolak, Bang? Kenapa? Katanya kalian pengikut Yesus asli. Kok ditolak? Perintahnya Gini kan dulu, Bang. jangan percaya atau percaya. Itu dulu. Sebelum itu saya ingin tanggapi dulu di Matius 24 ini. Ya, harus bedakan Di mana antara Yesus menjelaskan itu harus bedakan. Ada Yesus mengatakan bedakan ya, kalau ada yang mengaku ketemu Kristus tapi namanya Paulus percaya, tapi kalau selain Paulus jangan percaya. Di mana itu? Anda Paulus tidak mengatakan itu. pernah mengaku dia sebagai Kristus. Hah? Paulus tidak pernah mengatakan dia sebagai Kristus. Ketemu dengan Kristus pernah nggak? Pernah. Nah, Tetapi- perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Kalau yang di Matius 24 ini Kristusnya ya sebagai Mesias palsu, itu seperti nabi-nabi palsu, dan dia dikatakan di ayat 24 ini nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Kalau ada yang mengatakan Mesias di sini, Mesias di situ, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Kalau bukan mengarah kepada Kristus yang ada di dalam Injil, jangan percaya. Loh, kok Anda menambah-nambahkan gimana ceritanya? Kok Anda menambah-nambahkan kayak film India kata temanku? Menambahkan gimana, Bang? Di mana Sudah perintahnya jelas. kalau ada yang Kristus bukan dalam Injil jangan percaya, kalau yang ada di Injil percaya? Enggak, mana ada buatan kayak gitu? Mau direvisi lagi Bible? Oh, enggak, Bang Zuma. Karena Ya sudah, kalau kan kita perintah tidak Yesusnya, Bang. Jangan kau tambahi, Bang. Jangan kau tambahi. Yesus mengatakan, jadi apabila ada orang berkata Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Mesias ada di sana, ini harus jelas Mesias yang seperti apa. Loh, kok Yesus tidak menjelaskan Mesias Ada, yang Bang, di ayat saudara, 24, maaf, Bang. Mesias yang seperti apa? Hei, Mesias tunggu, yang Bang. Minta maaf, Bang. saya juga mau Mesias minta yang maaf, Bang. seperti di ayat 24 ya, coba Iya. ya. Saya Iya, bacakan silakan. Mesias seperti apa. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga Iya. sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Terus setelah Kami, ada Bang. setelah ada Kristus palsu, Kristus palsunya datang ke orang kan? Nggak ada. Orang itu akan berkata, ada Mesias di sana, ada Mesias di sini. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Kalau bukan Kristus yang di Injil yang dijelaskan oleh Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, jangan percaya. Lalu Kristus palsu itu yang mana? Yang bukan di Injil? Yang mana? Sebab Mesias palsu, nabi-nabi palsu yang muncul, mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat yang dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kami, Bang, kami mempercaya Paulus Baca yang terus, membawa baca terus. pesan Kristus. Baca terus, baca terus, baca terus. Bukanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya, sebab Nah. sama seperti kilat memancar dari sebelah timur Jangan kau percaya. dan melontarkan cahayanya sampai ke Abang Cuma ya. Iya. Gimana? Inilah perbedaan mungkin ya saya tangkap untuk Iya. memahami Bible ya atau Iya. Injil. Ya, Hilangkan jadi otak. Hilangkan otak untuk paham supaya bisa berbohong. Abang Gitu. Cuma, Lilit-lilit kenapa bahasanya terus. kasar sekali ya? Ya kamu Jadi berbohong di sini, kamu mencoba untuk nipu orang di sini. Perintah ini- Yesusnya apa? Oh, tidak, Perintah Bung Juma. Yesusnya apa? Perintah Yesusnya apa? Dengar Percaya dulu. atau jangan percaya? Boleh saya jelaskan dulu. Boleh nggak juga saya membantah penjelasan Anda yang akal-akalan itu? Boleh nggak? Anda Saya tidak memelintir dalil. mengakal-akalan, Bang. Anda Tidak akal-akalan. memelintir dalil.
Anda akal-akalan. Sejauh ini Anda akal-akalan. Oh, tidak, Bang. Coba Anda baca nomor 23-nya. Coba. tidak. Coba Anda Di ayat baca nomor ke-24 jelas bahwa kalau mereka 23-nya muncul, coba Anda baca. 23 coba Anda baca. pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. Ketika Paulus mengaku ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Ada lanjutannya, Bang, di ayat ke-24. Perintahnya apa? Perintahnya apa? Percaya atau jangan percaya? Harus lengkap, Bang. Harus lengkap. Iya, karena Perintahnya. palsu ya. Oh, Astagfirullahaladzim. tidak Udahlah. palsu, Bang. Udah. Saya diam, kau berbohong. Karena kami tidak tersesat. Kami Kalau tetap kamu tidak mempercayai tersesat, hei, Bahlul, kalau kau tidak tersesat, kenapa kau jadi Kristen? Talal. Luar. Dumpala, mending kau ke gereja, jilat pantatnya pendeta, supaya kau bisa bodoh sampai mati. Perintahnya sudah kau baca tadi. Tanda-tanda kalau yang datang Kristus asli, langit, bintang-bintang, matahari, bulan, semua dijelaskan tuh. Bintangnya begini, mataharinya kayak gini, langitnya begini, dijelaskan semua. Jadi apabila ada yang mengaku bertemu dengan Kristus, tidak ada tanda itu, perintahnya jangan percaya. Lol. Dilembutin semakin jadi-jadi, nah, dikasarin nangis. Kitab sendiri dipretelin lidahnya, kami tidak sesat. Nenek mukiper nggak sesat. Tuhan dibunuh manusia kok nggak sesat, pie. Matamu suwe. Oke, lanjut teman-teman. Ya, ini ada Bang Dion. Selamat pagi Bang Dion. Halo Bang. Malam. Malam. Malam Bang Dion. Boleh tanya nggak Bang Dion. Halo Muslim apa Kristen Bang Dion? Kristen Bang. Oh, silakan kalau mau bertanya. Pada awal mulanya yang diciptakan sebenarnya Alkitab atau Al-Quran, Bang? Alkitab, Bible mungkin maksudnya ya. Iya. Oh, kalau Bible itu lebih dulu dituliskan kemudian, karena memang Yesus mengatakan antikristus itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Penyesat itu muncul lebih dulu di tengah Bani Israel. Al-Quran datang justru untuk menjelaskan kesalahan Bible itu. Al-Quran datang mengoreksi kitab yang lebih dulu datang. Itulah kitab saudara yang dikoreksi. Boleh Bible tanya? memang duluan datang. Duluan banget Bible datang. Tapi sekiranya sampai ke Indonesia dia datang kalau oleh Belanda. Dia niru yang belakangan datang. Boleh tanya Bang? Kan ini gua
Pak, jadi ini kalau beli Kenapa lihat yang tidak? ngomong. Matius, Biar Al, tengahin dulu Bun, tengahin dulu. izin, Matius, Matius diam dulu ya, izin ya, biarkan Al sama Ya dulu ini. Ya, betul. Jangan Bun, jangan nanti rungkat, Kamu naik juga mau ngapain ya? Aku mau ngobrol sama si LKTP doang, gue naik karena gue lihat dia di sini, gue pengen nanya dia udah jadi belum mualaf. Gak perlu itu kau tanyakan, kalau kamu mau diskusi Itu aja. urusan Enggak, gue pribadinya pengen orang tahu itu. LKTP bukan lu. Kau jangan congor, ya. Sono DM man. Urusan pribadi Iya. orang itu. Kalau mau diskusi aja kalau mau naik Capek ya. ngetiknya, capek ngetik nggak boleh ya ngobrol sama KTP. KTP Ah, udahlah, kamu nggak kau ini memang rusuh loh, nggak bisa baik-baik loh. Lawan Matius, lawan dia Matius, lawan. Halo, mau baku debat mengenai ketuhanan? Daripada gua ngobrol sama si Matius, mending gua ajarin Muhammad biar bisa baca. Lu mau tidak? Mulai kan. Kasih turun jodoh ini, tukang tombak ini. Kau memang Tombak bangsat itu. kau memang Tukang tombak gemes itu, kasih aja. turun saya itu. Emang kurang ajar loh dia itu mulutnya. Dia DM Bunda ngatain macam-macam pun dia itu. Lanjut. Saya sudah perlu. Berarti dia takut ya. Takut. Siapa lupa tadi Pak bilang itu bahasa Runani itu ya. Oh, siapa lupa itu. Ada aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Waalaikumsalam. Gak ada mic-nya ini, hilang. Loh, ini komalnya kok. Oh, Hilang mic-nya. Baru bangkit nih kayaknya. iya. Bongkar terus. Iya. Tapi memang resiko sih udah 1M padahal. Aku tadi yang akun baru itu kalau misalnya bertahan, cuman nggak bisa open cam. Dan itu pakai OTG, nggak bisa, suaranya nggak bisa kenceng. Jadi kalau bikin nanti pakai VPN, pakai ambil negara mana gitu, supaya aman. Teman-teman dibantu tap-tap ya. Aku tap-tap pakai api yang satu lagi. Ini Bang Zuma kelihatan lagi gorokannya kena radang. Harus siap-siap imbus. Dibantu tap-tap layarnya ya, teman-teman ya. Di gaspol ya. Biar komalnya kuat, nggak anti rungkat. Itu ada Bang Zuma di bawah. Akang. Kasih moderator enggak? Udah di bawah. Akang. Gurunda di bawah. Oh, mana Gurunda nggak ada? Udah saya kasih moderator, Kang Dito. Di tab-tab layar, teman-teman. Ini akun paling besar nih, yang saya punya nih sekarang nih.
Jangan sampai rungkat lagi. Suara Kandito kok feedback ya? Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang udah hadir. Nah, Kang Cuma tadi di bawah. Mungkin akunya kena, rungkat lagi, nggak tahu. Iya, rungkat. Pak Peta. Astaga. Kasihan Bunda Mira baru masuk, kasihan. Iya. Gimana kalau rungkat? Tuh, akses lab dihapus sampai tanggal 20 berapa? 8. Sampai Akun tanggal Gurunda, 28. akun Gurunda rupanya yang kena. Akun 02. Gurunda dulu yang kena, betul. Bentar gini aja. Ada lagi asik-asik tadi tuh. Aku pakai yang baru ya, yang ada VPN-nya. Akang, Ya? aku pakai akun yang tadi aja, yang ada penguatnya. Iya, iya. Ah, percuma kena itu, saya pakai itu. Mana? Yang tadi itu pakai dikasih Gurunda. Ush. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mendekat pisan atuh. Masa sih? Kecilin Kang Bahal, gede banget. Iya, sorry. Ini baru saya hidupkan soundcardnya jadi nggak tahu Assalamualaikum setelannya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Masuk orang yang gue tay. Tuh, akun Gurunda nggak kena, punya saya aja berarti yang kena. Padahal pakai yang tadi. Kena gimana tidak kena 02 nggak bisa naik. Tadi Sekarang kenalnya satu langsung jamaah gitu ya? Iya. Hebat. Yang kasihan Bunda Mila baru assalamualaikum. Padahal saya pakai yang Gurunda kasih itu tadi.